Oh, disambelkan di situ ya Pak ya. Nah, Bisa Pak, ini disambal. ini sambal roa ya. Sambal roa Pak. Cakalang. Nah, Ya. oke. Silakan Bapak coba. Saya juga boleh coba ya Pak. Ya silakan. Ya. Dicocol ini ya. Dicocol Pak ya. Bu Nika, khasnya sambal roa yang buatan Ibu apa Pak? Khasnya ini kita langsung menggunakan ikan yang diasap oleh nelayan-nelayan sekitar di Pulau Seram Pak. Jadi langsung kami kerjasama dengan mereka. Ya. Jadi ikan asapnya adalah ikan julung, kalau di Ambon bilangnya itu diasap di atas batok kelapa. Omset berapa Bu? Waduh, omset. Rahasia. Ya. Kira-kira aja. Ini untuk memberikan inspirasi kepada pelaku usaha ketika Ibu mulai tahun 2009 itu omsetnya berapa? Sekarang sudah berapa? Dalam waktu setelah jadi dibina Imbis. 2009 masih 5 juta itu syukur-syukur Pak. Sebulan? Iya. Oke, sekarang? Alhamdulillah 100 juta Pak sebulan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya di Kota Ambon. Di sebelah kanan saya Ibu Nike, ya, ini adalah selaku pelaku usaha di bidang olahan ikan, ya. Bu Nike, apa yang kita lihat di sini adalah produk-produk Ibu. Ibu usaha ini sejak kapan? Saya usaha sejak 2009 Pak. 2009 sudah mulai usaha, ya. Produk utama yang apa saja Bu? Kalau saya ada abon ikan, nah, Ada sambal. sambal. Nah, kalau kita lihat dari abon ikan ini warnanya, bungkusnya, kemasannya berbeda-beda. Mungkin Ibu bisa ceritakan ini rasa apa atau kenapa warnanya? Ya. Baik Pak. Kenapa kami bikin berwarna-warni? Karena memang kita memberikan beberapa varian supaya konsumen bisa memilih Pak mana yang cocok dengan selera mereka. Jadi kami ada 5 varian, ada pedas, ada manis Pak yang mungkin cocok untuk anak-anak. Kemudian ada yang ekstra ikan teri, ekstra bawang goreng, dan original Pak. Ya. Kemudian ini adalah produknya diberi nama adalah Nacha ya. Nacha. Nacha itu singkatan atau memang nama yang sudah dapat satu inspirasi? Betul Pak, Nacha sebetulnya nama anak saya, tapi alhamdulillah karena di Ambon memang komoditas utamanya adalah tuna dan cakalang, jadi tuna, cakalang Pak. Oke. Jadi untuk menjamin kualitas produk ini adalah produk yang berkualitas, sehat, memenuhi keamanan pangan. Apa yang Ibu lakukan? Saya memenuhi segala kelengkapan sertifikasi Pak, terutama adalah SKP, karena dengan SKP kita membuat SOP dan GMP Pak. Dari situ kita berproses secara SKP baik. itu apa Bu? Surat kelayakan produksi. Surat Kelayakan Pengolahan. Nah, ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing, ya. Nah, ini adalah kerjasama dengan dinas. Ya, ini adalah dinas yang memberikan satu rekomendasi. Kemudian kami juga di sini punya satuan kerja untuk pembinaan, sehingga produk-produk ini adalah produk yang sudah memenuhi syarat untuk diedarkan, ya, dari SKP, dan ini adalah syarat kesehatan dan syarat pengolahannya. Kalau kita lihat di sini adalah satu produk lagi, adalah sambal teri Ambon. Terus kemudian sambal cakalang Pak. Sambal cakalang. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa kemasannya sudah sangat bagus, ya. Dan ini adalah sebenarnya ini adalah satu hal yang menjadi upaya kita semua mengangkat, naik UMKM naik kelas, baik dari olahannya, baik dari kemasannya dan pemasarannya. Tahun 2024 itu adalah tahun di mana Maluku menjadi penyelenggara untuk bangga buatan Indonesia. Ya, ini adalah satu juga nanti program-program yang akan kita kurasi lebih lanjut, ya.
kemudian akan kita promosikan. Kebetulan di sini ada Pak Kepala Dinas, ya, Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Bapak, silahkan bergabung, Pak. Ini adalah selama ini adalah beliaulah yang juga membina masyarakat UMKM, ya, untuk produk olahan ikan di sini. Nah, Bapak, dengan upaya tadi atau usaha yang dari Bu Nike, ya, kira-kira Bapak memberikan satu saran untuk pengembangan berikutnya ke depan, saudara? Iya Pak, kalau Ibu Niken ini kan kalau untuk Kota Ambon bahkan Maluku kan sudah termasuk UMKM yang sudah stabil lah ya, karena baik sebelum COVID maupun setelah COVID tetap eksis gitu. Eksis ya Pak ya? Iya Pak. Jadi mungkin yang lebih diperlukan oleh Ibu ini adalah bagaimana perluasan pasarnya Pak, ya. Jadi kalau selama ini bisa sampai Surabaya, mungkin bisa diekspor gitu kan, bisa memanfaatkan peluang hadirnya wisatawan antara lain gitu kan. Apalagi kalau Ambon ini kan, Maluku ini kan punya semacam hubungan dengan Belanda gitu kan, banyak orang Maluku di sana dan juga suka ikan begitu. Suka ikan ya? Iya, jadi kalau mungkin pas wisatawan itu datang bisa dipromosikan. Gitu. Oke. Nah, ini adalah saran dari Pak Kadis ya. Ibu, produksi untuk Ambon setiap bulan berapa? Kita menggunakan bahan baku sekitar 800 kilo Pak. 800 kilo per bulan. Nah, itu untuk produk Ambon atau juga sambal atau dendeng? Untuk produk Ambonnya saja Pak. Untuk produk Ambon saja. Untuk produk sambalnya? Sambal mungkin sekitar 400 kilo Pak. 400 kilo. Terus kemudian dendeng 200 Pak. Tenaga kerjanya berapa? Tenaga kerja 7 orang Pak. Nah, strategi untuk mendapatkan bahan baku yang baik seperti apa? Kami meneliti dulu. Sebelumnya memang kami bekerja sama dengan nelayan Pak, tapi memang memiliki berbagai kekurangan. Salah satunya adalah mereka kurang menjaga kualitas ikan. Jadi kita membuat MOU dengan cold store karena mereka mempunyai sertifikat yang lengkap. Jadi dari hulu ke hilirnya itu jelas dan lengkap Pak. Oke, jadi bahan baku itu sumbernya kan berbagai macam sumber, ya kan? Nah, ketika bahan baku itu diperlukan satu kontinuitas dan kualitas, ya kan? Kemudian Ibu memberikan satu pemikiran kerjasama dengan pelaku UPI penyimpan bahan baku ya, gudang beku ya. Nah, ini produknya sambal roa. Di mana-mana kalau kita mendengar ketika ke Maluku atau ke Ambon, sambal roa menjadi satu yang favorit ya Pak. Siap. Pak Kadis, ini mungkin kesempatan baik. Soalnya sambal roa itu pasangannya dengan apa Pak? Dengan makanan apa dan semuanya. Bersama kita juga ada Bu Teti, Kepala Satker ya. Siap, Pak. Mungkin ini adalah kita lihat Pak Kadis akan mendemokan bagaimana menikmati sambal roa bersama apa nih Pak? Jadi khasnya di sini. Khas dari Ambon itu kan sukun Pak. Sukun. Ya, sukun Ambon tuh beda karena dia bisa dilihat kayak kapas gitu Pak. Kayak kapas ya. Iya Pak. Okay. Ya. Lebih lembut sih. Lebih lembut gitu Pak. Ya. Ini karena biasa sukun yang ditanam di tanah yang berkarang. Berkarang. Iya. Di Ambon tuh ada 2 tempat yang kurang lebih populer itu Latu Halat sama Liang gitu Pak. Nah, disambalkan di situ ya Pak ya. Nah, bisa Pak ini disambal. Ini sambal roa ya. Sambal roa Pak. Cakalang. Ya. Oke. Silakan Bapak coba. Saya juga boleh coba ya Pak. Ya silakan. Ya. Dicocol ini ya. Dicocol Pak ya. Bu. Yami. Ini letakkan dulu nggak apa-apa. Ya. Bu Nika, khasnya sambal roa yang buatan Ibu apa? Khasnya ini kita langsung menggunakan ikan yang diasap oleh nelayan-nelayan sekitar di Pulau Seram Pak. Jadi langsung kami kerjasama dengan mereka. Jadi ikan asapnya adalah ikan julung, kalau di Ambon bilangnya itu diasap di atas batok kelapa. Jadi itu ikannya ikan cakalang. Ikan julung. Ikan julung. Iya. Julung-julung Pak kalau nama Indonesia. Nama Indonesia itu julung-julung gitu. Oh, julung-julung. Iya. Oke, ya. Jadi karena komoditas itu juga banyak Pak. Banyak di sini ya. Maluku, ya. Itu cakalang Pak. Oh, ini cakalang. Yang ikan julung yang mana? Oke, jadi ini ada produknya ya. Ikan roa. Ini ada di asap di bambu. Betul. Oke, agak sini Bu. Jadi nanti Bu Teti masuk Bu. Nah, ini ketika dia berproduksi itu tadi kalau cakalang sekitar 400, julung berapa? Ikan julung kita hampir 100 Pak, karena yang best seller adalah memang ikan roa ini Pak. Siap. 100 kilo. 100 kilo. Nah, Bu, ketika mulai usaha
tahun 2009, ya kan? Kemudian tahun 2018 Ibu udah mulai masuk program dari Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing, ya, mulai program IMBIS, ya. Nah, IMBIS itu singkatan dari apa? Ini ada Kepala Satker, Ibu? Inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis, ya. Ini adalah satu upaya dari kami, ya, untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya pengelolaan ikan, ya. Itu adalah IMBIS, ya. Ibu Teti, tantangan Ibu melakukan pembinaan di sini apa, Bu? Sebenarnya kalau tantangan tidak ada, Pak. Tergantung kita aja yang mau punya tekad untuk membina UKM. Jadi selama ini kebetulan dari NACA kita membina untuk masuk program industri ke 2018 sangat antusias untuk melengkapi perizinan. Ya, dan tahun 2018 itu kita memfasilitasi SNI. SNI? Iya. Oh, jadi produk ini sudah ber-SNI? Sudah, Pak. Sudah masuk pasar retail sekarang? Sudah, Pak. Oke, di mana? Di Ambon? Di Ambon dan di Surabaya, Oh, Pak. Surabaya. Wow, ya. Ini adalah satu inspirasi, dan ini adalah semua yang di belakang ini adalah hasil binaan dari Satker Ambon, ya. Ini semua sudah masuk ke pasar, ya, sudah diterima pasar, dan tahun 2024 ini mohon nanti diperkuat lagi karena Bangga Buatan Indonesia Maluku sebagai tuan rumah, ya Pak. Siapa? Nah, nanti kerjasama dengan dinas masih akan dipererat sehingga sertifikasi yang diperlukan, rekomendasi dari dinas itu akan menjadi satu prioritas, ya. Omset berapa, Bu? Rahasia. Ya. Kira-kira aja. Ini untuk memberikan inspirasi kepada pelaku usaha. Ketika Ibu mulai tahun 2009 itu omsetnya berapa? Sekarang sudah berapa? Dalam waktu setelah jadi dibina IMBIS? 2009 masih 5 juta itu syukur-syukur, Pak. Sebulan? Iya. Oke, sekarang? Alhamdulillah 100 juta, Pak, sebulan. Alhamdulillah. Jadi dari UMKM, ya, itu ternyata menghasilkan 100 juta bisa sebulan, ya kan? Dan ini juga mendapatkan bahan baku yang betulnya hasil juga tangkapan dari para nelayan. Jadi para nelayan juga dapatkan porsinya, ya, untuk bisa menjual hasil tangkapannya, kemudian Ibu olah, ya kan? Kemudian Ibu pasarkan. Ini adalah satu kegiatan yang sebenarnya ekonomi bisa berkembang, ekonomi daerah juga bisa berkembang. Kami terima kasih kepada Pak Kadis yang selama ini memberikan motivasi, support dan semuanya, pada Bu Teti dan timnya. Mohon ini nanti ketika setahun kemudian itu satu tembok ini penuh, ya kan, dengan semua binaan-binaan Ibu, satu ruang ini foto-foto ini akan dipenuhi oleh para pelaku usaha yang sudah terbina, dengan akan didorong dengan adanya Bangga Buatan Indonesia 2024 di bulan Agustus di Kota Ambon. Sahabat Ngebut, ini adalah kisah inspirasi yang sangat inspiratif dari Bu Nike, mulai dari 2009 mulai usahanya dengan tekunnya, terus berusaha, kemudian menemukan satu pembinaan melalui kami, ya. Produk ini sekarang sudah menjadi produk yang dicintai masyarakat. Omsetnya dari 5 juta menjadi 100 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.